sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang halogenasi alkena. Saya, Devilia Yuanita, NIM 4311401. Di sini saya akan menjelaskan tentang adisi halogen pada alkena. Halogen biasanya bereaksi dengan alkena dengan penambahan elektrofilik. Penambahan gugus halogen pada alkena dapat melalui halogenasi dengan cara adisi, yakni penambahan gugusan halogen dengan memutuskan ikatan rangka pada alkena. Selain gugus halogen dapat berlangsung lewat zat antara radikal. Urutan kereaktivitasan terhadap alkena dalam reaksi radikal bebas beragam, yaitu adapun urutannya seperti berikut. Brom dan klor adalah unsur halogen yang umum digunakan dalam reaksi radikal bebas. Produk dari reaksi ini disebut vinyl dihalide. Senyawa yang memiliki halogen pada karbon yang bersih antara halogen dan alkena. Dua substituen dalam hal ini jika melekat pada karbon berdekatan. Halogennya adalah klorin dan brom. Dan penambahan cepat pada suhu kamar dan di bawahnya dalam A berbagai pelarut misalnya adalah asam asetat. Reaksinya dapat dilihat. Pengaturan ulang biasanya tidak stabil, yang dapat berarti salah satu dari dua hal, antara berkarbon kation bukan intermediat, atau jika mereka sedang ditangkap oleh nukleofil lebih cepat dari yang mereka atur ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stereokimia pada adisi halogen. Reaksi adisi oleh halogen disebut juga sebagai reaksi halogenasi. Jika halogennya berupa klorin disebut klorinasi, dan jika halogennya berupa bromin disebut reaksi brominasi. Reaksi klorin dan bromin dengan sikloalkena menggambarkan stereokimia yang penting dari ciri adisi halogen. Antiadisi diamati, 2 atom bromin Br2 atau 2 klorin Cl2 ditambahkan menghadap berlawanan dari ikatan rangkap. Contohnya pada reaksi yang di sini yaitu siklopentena dengan Br2 menghasilkan trans 1 2 dibromo siklopentena, dan yang bawahnya itu siklooktena plus Cl2 menghasilkan trans 1 2 diklorioktena. Stereokimia reaksi adisi Br2 pada siklopentena. Serangan intermediate dapat dari dua sisi, atas dan bawah, namun hasilnya hanya trans. Oleh karena itu disebut dengan anti-stereokimia, dan jika hanya searah dinamakan sin-stereokimia. Pengamatan ini harus diperhitungkan saat mempertimbangkan mekanismenya adisi halogen. Mereka memaksakan kesimpulan itu satu langkah sederhana, yaitu pengalihan ikatan. Proses dari jenis berikut tidak dapat benar. Proses jenis ini membutuhkan adisi sin itu tidak konsisten dengan adisi anti yang sebenarnya kita lihat. Selanjutnya mekanisme adisi halogen pada alkena, yakni pada ion halonium. Nah, di sini mekanisme adisi halogen pada alkena itu diperkenalkan merujuk pada brominasi, yakni reaksi etilen dengan bromin. Nah, ini dalam reaksi sudah terlihat bahwa etilen dengan bromin menghasilkan 1,2 dibromoetana. Di sini bromin dan etilen bukan molekul polar. Namun,
keduanya dapat dipolarisasi. Gaya dipol terinduksi atau diinduksi dipol itu menyebabkan keduanya saling tertarik satu sama lain. Itu mengatur tempat bagi brom untuk bertindak sebagai elektrofil. Nah, elektrofil ini mengalir dari sistem etilen ke Be2A, menyebabkan ikatan bromin-bromin yang lemah terputus. Melalui analogi mekanisme ini, penambahan elektrofil, kita memungkinkan mewakili ini sebagai pembentukan karbokation dalam langkah dasar bimolekul. Nah, selanjutnya dapat kita lihat bahwa di sini reaksi dari etilen dengan bromin yang menghasilkan 2 bromoetil kation plus bromin ion ini terbukti kurang stabil. Nah, dimana daripada struktur alternatif yang disebut ion bromonium itu muatan positif berada pada brom bukan karbon. Nah, di sini terlihat bahwa etilen bromonium ion itu cincin 3 anggotanya itu tegang. Itu lebih stabil daripada kation 2 bromoetil karena semua atomnya itu memiliki oktet elektron. Sedangkan pada karbon hanya memiliki 6 elektron dalam karbokasinya. Jadi ikatan cincin 3 anggota ini nanti akan terlepas. Dengan demikian, untuk penambahan elektrofil dari Br2 ke etilen ini dapat disajikan pada gambar 6.12 yang ditandai dengan pembentukan langsung ion bromonium siklik sebagai langkah dasar pertama. Dan langkah 2 adalah konversi ion bromonium menjadi 1,2 dibromoetana melalui reaksi dengan ion bromida. Ya. Untuk efek substituen pada laju penambahan krom pada kealkena itu tersaji dalam tabel 6.3. Merupakan substansial dan konsisten dengan langkah penentuan laju, di mana elektron tersebut mengalir dari alkena ke bromin, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kelompok alkil pada elektron itu melepaskan ikatan rangkap karbon, menstabilkan keadaan transisi untuk membentuk ion bromonium dan peningkatan laju reaksi. Nah, di sini sudah terdapat reaksinya tadi, di mana etilen plus bromin itu menghasilkan 1,2 dibromoetana, di mana pada reaksi ini terbentuk etilen bromin menghasilkan etilen bromonium ion plus bromid ion. Nah, di sini nanti pada etilen bromonium ion itu yang satu itu terlepas karena ketidakstabilan tadi. Terus Br bromid ion itu nanti masuk sehingga didapatkan hasil 1,2 dibromoetana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di sini ada tingkat relatif reaksi dari beberapa jenis alkena dengan bromin. Saya Mira Alia Ramawati akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya. Dan di sini ada tingkat relativitas reaksi beberapa alkena seperti ada etilen, propen, 2-metilpropen, dan 2,3 dimetil 2-buten. Dan di sini ada tingkat relatif reaksinya dengan bromin yang berbeda-beda.
Selanjutnya, langkah 2 dari mekanisme pada gambar 6.12 adalah nukleofilik oleh Br- pada suatu karbon ion bromium siklik. Reaksi ini biasanya terjadi melalui keadaan transisi, di mana nukleofilik mendekati karbon dari sisi yang berlawanan dengan ikatan yang akan diputuskan. Di bromida berdampingan terbentuk dari siklopentena adalah transstereoisomer. Serangan Br- dari sisi berlawanan dengan ikatan C plus minus Br dari ion bromium hingga menghasilkan trans 1,2 di bromosiklopentena sesuai dengan pengamatan eksperimen. Selanjutnya, ion bromium siklik adalah perantara. Bukti tambahan mengenai hal tersebut adalah adanya isolasi ion bromium siklik yang stabil. Juga ion kloronium siklik diyakini terlibat dalam penambahan klorin ke alkena. Pada bagian selanjutnya, kita menjelaskan tentang konversi alkena menjadi halohidrin visinal. Dalam suatu larutan klorin dan bromin bereaksi dengan alkena membentuk halohidrin visinal, senyawa yang memiliki gugus halogen dan gugus hidroksi pada karbon yang berdekatan. Pada adisi terjadi 2 tahap. Yang pertama, alkena bereaksi dengan hidrogen dan selanjutnya akan bereaksi dengan air. Pada tahap pertama, yakni serangan nukleofilik dari X2 atau halogen, di mana X2 mendekati elektron ikatan pi, diimbaslah polaritas dalam molekul X2 atau halogen itu oleh tolak-menolak antara elektron pi dan elektron-elektron dalam molekul halogen. Ikatan halogen menjadi semakin terpolarisasi. Ikatan itu semakin lama semakin lemah dan putus. Dan nantinya akan berikatan dengan C. Ikatan halogen yang memiliki muatan positif akan berikatan dengan C. Dan selanjutnya yang tahap 2, yakni dengan reaksi air, di mana OH akan berikat pada C yang bermuatan positif. OH yang di sini nanti akan berikat dengan C yang bermuatan positif. Sisa H akan berikat dengan X yang bermuatan negatif. Seperti pada contoh, etilen bereaksi dengan bromin menghasilkan 2 bromometanol 70%. Adanya antiadisi, halogen dan gugus hidroksil, adanya sisi berlawanan dari ikatan tangkap. Pada bukti eksperimen, suatu mekanisme klorinasi yang melibatkan zat antara anti-adisi bukan suatu mekanisme yang melibatkan suatu zat antara karbokation sederhana. Reaksi klorinasi alkena adalah stereoselektif, di mana secara berlimpah menghasilkan suatu produk stereoisomer dalam reaksi-reaksi di mana mungkin diharapkan 2 produk atau lebih. Misalnya siklopentana diklorinasi, produknya misalkan adalah siklopentena plus klorin, dan dengan H2O akan menghasilkan trans 2 klorosiklopentanol. Dan di sini hanya menghasilkan produk trans, tidak menghasilkan produk cis. Halohidrin formation seperti pada gambar secara mekanis terikat dengan penambahan alkena. Ion halomium terbentuk yang diserang oleh air dalam larutan. Selanjutnya, saya Erika Rian Prastiwi, NIM 4311418036. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan sebelumnya. Nah, ini ada reaktivitas pendawanan terjadi ketika air menyerang salah satu karbon ion halomium. Nah, pada siklopentana itu air menyerang ion bromium pada muatan positif, menyerang pada karbon yang kelebihan brom.
Sedangkan ketika cincin ion brom terbuka, ia memutuskan ikatan antara brom dan karbon yang lebih tersubstitusi, di mana pada itu yaitu karbon tersier. Dan produknya itu dalam produk trans. Di mana di sisi berlawanan itu ikatan molekul air yang berlawanan dengan ikatan karbon brom. Ini gambaran bahwa karbon tersier itu lebih stabil daripada karbon primer. Nah, ini contohnya pada 2-metil 1-butana berhasil dengan Br2 dengan air ini ikatan airnya akan berikatan pada C yang lebih stabil, yaitu pada C tersier. Ya, jadi sekian pembahasan dari kelompok 4 mengenai halogenasi alkena. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami tampilkan contoh untuk memperjelas optimasi alkena dengan bromin yang dibuat menggunakan Gaussian Gauss-View yang ditampilkan menggunakan James Graph. Dapat dilihat energinya sebesar ini. Sekian, terima kasih.